Ibu. Siap, Pak. Selamat siang juga kepada Bapak Fasilitator, Bapak Pengajar Praktik, dan kepada Bapak Ibu Instruktur Balai Besar Gabungan Gerak Sumatera Utara. Di sini saya akan berbagi dengan rekan Bapak Ibu guru di SD Negeri 07 6688 di Ligawon di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Nah, di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Bapak Ibu dan rekan semuanya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan kita, terlebih lebih Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk berbagi sedikit tentang budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ada dua kompetensi yang diharapkan terkait dengan budaya positif ini, di mana yang pertama, sekolah dan guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kompetensi yang kedua, sekolah dan guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada pernyataan atau pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Kalau menurutkan hukuman itu tidak selamanya dapat mendisiplinkan anak. Terkadang memberikan hukuman itu bisa membuat anak menjadi tertekan dan berakibat anak tersebut nanti menjadi takut, malu. Jadi sebaliknya apa yang kita harapkan itu sebalik dari tujuan daripada belajar. Ya baik, jawaban yang sangat bagus. Sebenarnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik anak itu seharusnya menuntun. Nanti di sini kita akan bahas 5 posisi kontrol guru di dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Setuju ya? Nah, ini terkait dengan konsekuensi. Lalu pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Tetapi seharusnya di dalam memberi penghargaan ini itu akan membuat anak itu terlena dengan motivasi yang diharapkan, karena dia akan lebih mengarah kepada hanya kepada hadiah saja, tetapi bukan berasal dari dalam diri anak untuk belajar dengan baik, karena dia hanya mempunyai satu tujuan untuk mendapatkan hadiah. Nah, di sini ada 6 topik yang kita bahas pada saat ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, dan 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ini berhubungan dengan perubahan paradigma. Kenapa berhubungan dengan perubahan paradigma? Ada satu ilustrasi antara A
si A dan si B. Anggap saja saya memiliki satu kepalan tangan, di mana di dalam kepalan tangan saya ini ada sesuatu yang paling berharga. Nah, ketika teman saya, contohnya Bapak Aceh, ingin melihatnya, dia memaksakan dengan membuka, tetapi semakin dia membuka kepalan tangan saya, maka saya juga akan semakin menguatkannya. Nah, tentunya hal ini juga berhubungan dengan perubahan paradigma cara kita mendidik anak. Nah, artinya ketika kita makin keras kepada anak, otomatis si anak makin membangkang. Tetapi ketika kita membukakannya, mengizinkan dia untuk melihatnya, nah otomatis dia dengan senang, artinya dia merasa dihargai. Lalu di dalam perubahan paradigma ini ada 4 ilusi guru dalam mengontrol murid. Ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang lain bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini menurut psikiater dan pendidik dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian ini dikembangkan dan dinamakan choice theory, di mana untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, bahwa ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, di mana teori kontrol ini tadi menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dikenal. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Artinya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar dapat mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi di sini kita memiliki suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan dengan ilusi ini murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Kita tidak bisa menjadi murid tersebut, atau kita tidak ingin murid tersebut tergantung pada pendapat gurunya. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa? Karena mereka merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif dalam diri mereka. Mereka mengembangkan dialog negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru mengucapkan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lalu ilusi yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini dapat dilakukan dan dapat diterima. Nah, selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif
dalam jangka panjang. Kenapa? Karena itu hanya sesaat saja, karena hanya terpaksa melakukannya, dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Kenapa terjadi permusuhan yang terbentuk? Karena tersebut ketika dihukum, maka dia bisa saja dia merasa dendam kepada gurunya. Jadi timbul yang namanya permusuhan. Nah, dari teori tersebut tadi ada perubahan paradigma tentang stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya memiliki kontrol tersebut? Mari kita lihat ini. Kalau di stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, artinya stimulus respon ini, perubahan paradigma ini berdasarkan bagaimana seseorang, sisi manakah seseorang itu menilainya. Di dalam budaya positif ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya di posisi sebagai penghukum ini, guru sering mengatakan bahwa patuhi aturan saya atau awas. Berarti itu ketika kita sudah mengatakan itu terhadap anak, bahwa kita sudah berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Atau kita menvonis anak, kamu selalu salah. Berarti posisi kita sebagai guru di situ sudah berada di posisi penghukum. Nah, bagaimana hasilnya ketika kita berada di posisi sebagai penghukum? Kemungkinan hasilnya anak itu merasa marah atau menendam dan bersifat agresif. Bisa jadi sebuah sesudah kembali duduk, murid-murid tersebut bisa saja mencoret-coret bukunya atau mencoret-coret meja dengan kata-kata yang kurang baik. Misalnya dia menulis meja buruk, entah apa telah dibilangnya di situ. Tetapi di posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, nah di sini pada posisinya biasanya guru bersuara lebih lembut. Nah, di posisi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini, padahal ibu, dari apa yang kamu lakukan, ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, artinya yang terpikir di dalam anak ini bahwa dia sudah mengecewakan gurunya. Atau boleh saja guru melontarkan kata-kata, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, di sini posisi kita di situ sudah sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu ketika kita berada pada posisi ini, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah dan telah mengecewakan bapak ibu guru atau telah mengecewakan orang tuanya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Karena penghukum tadi, karena dia hanya berhubungan dengan fisik atau dengan konsekuensi yang ada seperti peraturan sekolah. Tetapi di posisi ini sangat berbahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam pribadi murid. Ini bisa menumpahkan suatu saat amarahnya itu bisa akan mencuat lebih tinggi lagi.
yaitu bisa saja dengan cara yang negatif. Karena rasa tertekannya tiba-tiba meletus amarahnya, dan bisa saja ini bisa menyakiti diri sendiri ataupun diri orang lain. Nah, posisi yang ketiga, posisi guru yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, di sini posisi yang strategis ini untuk membangkitkan semangat murid ini adalah sebagai teman. Karena pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru ada dua kemungkinan, bisa saja positif dan bisa juga negatif. Negatifnya di sini dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, dia akan kecewa. Atau bisa saja ketika kita terlalu dekat dengan murid, sisi negatifnya bisa saja dia tidak menghargai kita. Lalu dari posisi yang ketiga ini, hasilnya bagaimana ketika kita sebagai teman? Nah, murid akan merasa lebih senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi lain kan ada terjadi sisi negatifnya, karena dia ada ketergantungan dengan gurunya. Nah, bila masalah ini terjadi, bagi anak itu tanpa guru dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi anak, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi sebagai pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Tetapi seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti ini. Peraturan apa? Peraturannya apa? Contohnya si anak kan terlambat. Apakah kamu tahu peraturannya? Jam berapa kita masuk? Nah, ketika kita sudah mengatakan itu, kita sudah berada pada posisi pemantau. Jadi hasil yang kita dapat ketika berada di posisi pemantau, murid hanya memahami tentang hukuman dan konsekuensi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu aturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini memang guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, atau contohnya tiba-tiba dia menjadi marah, tetapi dia lebih mengarahkan contohnya ketika anak terlambat, ayo lari keliling lapangan selama 5 kali. Itu sudah masuk kepada posisi sebagai pemantau, tetapi hasilnya kurang efektif. Lalu posisi kita sebagai guru, yang mana sih yang lebih efektif di sini? Yaitu sebagai manajer. Nah, pada posisi sebagai manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid atau memberikan kebebasan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya atau mendukung murid mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, biasanya di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut yang dilakukan secara merdeka, artinya secara bebas. Nah, pada saat posisi sebagai manajer ini, kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah yang kamu yakini ini benar untuk kamu lakukan? Atau contohnya ketika seseorang anak berbuat kesalahan, nah, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, kenapa kamu melakukan hal demikian? Nah, lalu bagaimana kamu mencari atau menyelesaikan solusi dari permasalahan ini? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini posisi yang paling efektif adalah sebagai posisi sebagai manajer, artinya bebas dari hukuman. Nah, tugas manajer
bukanlah untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya menjadi lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau, karena di sini murid yang ditangani belum siap diajak untuk berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, pada posisi manajer ini, suara guru itu sebaiknya tulus, tidak pernah marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari kepada murid, menunjuk-nunjuk, sini kamu. Jadi sesekali perbuatan murid bersenda gurau dengan menempatkan dirinya sebagai guru. Ada kalanya kita sebagai teman. Nah, di sini fokusnya pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi di sini murid mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun ketika berada di posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut terhadap murid untuk mencari sendiri solusinya dan menyelesaikan permasalahan yang dilakukannya. Dan hal ini tentu dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Nah, kenapa terjadi hal demikian? Kembali kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kadang seseorang melakukan sesuatu hal itu karena keadaan terpaksa. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di sisi lain juga, selain kebutuhan makanan, ada juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Di mana komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk diterima ini ada 3 kebutuhan untuk diterima ini. Yang pertama kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan akan memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Lalu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, di sini ketika orang melakukan karena ingin menguasai, biasanya kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap paling berharga. Dia paling berharga. Dia bisa membuat satu perbedaan. Dia bisa membuat satu pencapaian yang luar biasa atau ingin dihormati. Nah, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, atau sering-sering kemandirian ini disebut dengan otonomi, di mana memiliki pilihan untuk mampu mengendalikan arah hidup seseorang atau arah hidup anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan mereka perlu lebih banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru
dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Di dalam mendidik anak-anak juga butuh yang namanya kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan ini biasanya anak-anak itu, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa salah satu kodrat anak itu adalah bermain. Nah, di sini Bapak Ibu guru kita diajar sesekali melakukan permainan di dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan untuk kesenangan ini sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita sebagai anak terkadang melarang anak-anak kita untuk bermain. Sebenarnya kita berikan kebebasan kepada mereka, tetapi dengan mengontrol waktu, yang contohnya waktu bermainnya 1 jam kita berikan, karena mereka juga butuh untuk bermain, karena melalui cara bermain itu mereka akan bertumbuh. Contohnya kalau anak-anak kecil itu suka bermain, kadang kalau ada puzzle-puzzle itu juga penting untuk melatih imajinasi anak. Jadi makanya orang melakukan itu karena 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dan bukan hanya anak-anak, juga orang tua juga memiliki kesenangan. Jadi yang orang tua, mungkin saja kalau orang tua kan kesenangannya bukan untuk bermain, tetapi ada kesenangan yang lain, atau kesenangan bermain game, atau kesenangan bermain bola, karena menurut dia juga itu salah satu untuk mengeluarkan hobinya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, di mana keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dan dibentuk dalam hal yang positif. Misalnya di dalam kelas kita buat, atau di dalam antara Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru memberikan satu kebebasan untuk menentukan satu keyakinan, yang mana keyakinan tersebut diyakininya bisa dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika si anak ketika kita ingin membuat satu keyakinan, contohnya saya datang lebih awal, artinya dibuat dulu satu kesepakatan yang memang bisa diikuti, artinya tidak ada paksaan. Begitu juga dengan siswa, kita buat mereka membuat satu keyakinan yang mengarah kepada budaya positif tadi. Nah, contohnya ingin kelas ini lebih bersih, atau keyakinan yang lain, atau contohnya keyakinan yang lain, mengerjakan tugas tepat waktu. Memang hampir sama, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan atau tata tertib, tetapi keyakinan ini lebih pada kebebasan anak untuk meyakini bahwa dia bisa melakukan sesuatu tanpa ditekan oleh orang lain, tanpa dipaksakan oleh orang lain, tetapi timbul kesadaran yang timbul dalam diri anak tersebut. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sehingga semua warga bisa ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat, dan bersedia meninjau kembali juga keyakinan kelas yang telah dibuat dari waktu ke waktu. Lalu pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada satu contoh di sini, satu pernyataan, mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini kan, kalau di sisi lain sebenarnya ini sudah masuk kepada peraturan. Kenapa? Karena wajib menggunakan helm. Tetapi ketika satu keyakinan orang sadar, dia meyakini bahwa ketika saya jatuh kalau menggunakan helm, kepala saya akan terlindungi
kepala saya tidak langsung bersentuhan dengan aspal atau batu karena ada pelindung. Itu perbedaannya. Kalau peraturan tadi lebih kepada penerapan konsekuensi, tetapi ketika keyakinan memang hampir sama. Memang membedakan antara keyakinan dan peraturan ini memang sulit. Kalau peraturan berarti wajib dilakukan, tetapi ketika berbicara dengan keyakinan berarti artinya kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi, lebih menggerakkan orang dibandingkan daripada serangkaian peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu yang berikutnya adalah restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi dan sebenarnya ini sudah kita lakukan sebenarnya. Baik pun disiplin positif tadi sebenarnya sudah kita lakukan, namun selama ini kan kita tidak mengerti apa sih itu keyakinan kelas, padahal sudah dalam kegiatan kita sehari-hari sudah kita lakukan, termasuk restitusi segitiga ini, segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini biasanya sering kita lakukan ketika seseorang bermasalah atau anak bermasalah, di mana yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di posisi menstabilkan identitas ini, bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan yang namanya satu kesalahan. Artinya bukan kita sesuatunya yang tidak melakukannya. Bahkan setiap orang sudah pasti akan melakukan yang namanya kesalahan. Tetapi bagaimana menstabilkan identitas ini? Kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Terkadang kita memvalidasi tindakan yang salah. Karena kalau kita memvalidasi tindakan yang salah ini, kita bisa bertanya kepada anak, kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan ini. Atau tentu kamu punya alasan, atau kamu punya rencana bagaimana menyelesaikan ini. Artinya di dalam segitiga restitusi ini, anak diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sendiri. Nah, contoh pertanyaan, adakah yang cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Tentunya daripada kita menghukum, lebih bagus kita berikan kebebasan kepada anak atau kita panggil dia. Nah, kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil kamu? Tentu saja dia akan mengatakan tidak. Bapak dengar kamu ada bermasalah ya. Kira-kira apa masalahnya? Kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, artinya kita mengajak dia kepada keyakinannya, atau kita mengajak dia untuk sadar dari permasalahannya, dari kesalahannya tersebut, dan dia mencari solusi dari permasalahan tersebut yang disebut dengan keyakinan tadi. Kita tanya keyakinannya. Nah, dengan cara demikian, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini, atau bagaimana menurut kamu? Baikkah perlakuan kamu ini atau tidak? Artinya kita mengajak dia untuk bebas untuk menentukan pilihannya, sehingga si anak juga nanti menentukan pilihannya. Dia meyakini bahwa ini masalah saya bisa menyelesaikannya tanpa harus kita buat tadi seperti yang tadi kita buat dia merasa bersalah, dan di pikirannya dia tertekan, batinnya itu pasti akan tertekan, karena yang ada di benaknya itu dia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya atau orang-orang yang dicintainya, termasuk orang tuanya, termasuk gurunya. Nah, ini tadi keyakinan kelas ini, artinya keyakinan ini merupakan satu yang dipercayai, bisa diterapkan, dan hasilnya akan membawa kepada kebaikan. Nah, di sisi menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga, di mana bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tetapi apa yang baiknya kita lakukan? Kita mencari kalimat-kalimat yang kita lontarkan untuk membuat si anak tersebut sadar. Di sisi yang kedua, di dalam memvalidasi tindakan tadi, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan di sini kalimat yang mungkin sering dibuat oleh guru ketika menstabilkan situasi ini bisa dikatakan, padahal kamu bisa melakukan apa yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menenangkan sikap yang baru. Contohnya kan itu yang terakhir ini, perkataan ini, ketika anak sudah ada kelakuannya yang sudah baik, bisa kita, nah kamu bisa mempertahankan sikapmu, tetapi kamu harus lebih menambah lagi sikap yang baru untuk kamu terapkan. Artinya kan di sini kita mengajak anak itu untuk selalu melakukan hal-hal yang positif tanpa harus diperintah. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Jadi di dalam mendisiplinkan ini tentunya kita butuh pendekatan tadi. Kembali kepada posisi kontrol tadi, bahwa kita sebagai guru kadang menjadi teman bagi anak-anak dan menjadi manajer. Jangan kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, ataupun kita berada pada posisi pemantau. Jadi demikian saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan buat kita pada siang hari ini. Jika ada yang ingin kita bagikan atau kita diskusikan bersama, atau tanggapan dari Bapak Ibu terlebih ini kepada Ibu Kepala Sekolah, mari kita bahas bersama. Boleh tanggapan atau juga pertanyaan terkait dengan budaya positif ini tadi. Ada sedikit dari sini, Pak. Iya, silakan Pak. Mengenai posisi guru tadi pada posisi manajer. Ya. Nah, di sini tidak selamanya atau tidak semuanya siswa itu bisa memahami apa yang kita lakukan atau menjadi seorang teman bagi siswa. Karena kenapa? Pengalaman ada orang tua siswa yang kurang peduli dengan anaknya, seakan-akan anaknya hanya sekedar kewajiban untuk menyekolahkan anaknya. Nah, masalahnya di sini bagaimana jika menjadi seorang manajer itu tidak semuanya siswa bisa mengikuti apa yang kita kehendaki. Jadi bagaimana kira-kira solusi, Pak? Terkait dengan pertanyaan tadi, tentunya di dalam hal sebagai manajer ini dulu, artinya terlepas dulu dari hubungan keluarga, terlepas dari orang tua. Kenapa? Karena ini kita berada di ranahnya sekolah. Memang penting menjalin hubungan yang baik antara guru dan orang tua atau pemangku pendidikan yang lain. Di sini, di posisi sebagai manajer ini, artinya kan kita mengontrol. Yang tadi ini kan ada 5 posisi kontrol guru di sekolah, sebagai pembuat sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lalu di sini memang benar apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tidak semua anak bisa diterapkan yang namanya manajer.
tetapi dengan penanaman nilai-nilai kebajikan terhadap mereka yang mungkin tidak secara spontanitas itu bisa dilakukan, karena itu akan butuh waktu untuk memberikan pemahaman. Artinya di posisi kita sebagai manajer ini, kita dituntut untuk lebih memahami karakteristik peserta didik, memahami keinginan murid. Karena tugas kita kan kita harus menyesuaikan pembelajaran, atau kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena pada dasarnya pelayanan kita begitu, ya, tidak terlepas dari kebutuhan murid. Bagaimana kita memfasilitasi anak itu bisa belajar dengan baik. Nah, kita harus menggali dulu profil pelajar murid. Kita harus mencari minatnya apa contohnya, karena anak-anak juga berbeda kompetennya. Ada anak yang lebih suka di sisi menggambar, tetapi tugas kita menggali potensi yang ada pada diri anak itu ketika kita berada sebagai manajer. Dan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, artinya kita berikan kemerdekaan kepada anak untuk mencari sendiri solusinya. Bagaimana cara yang ditempuhnya kita berikan kepadanya. Kita berikan kepadanya suatu kebebasan. Kira-kira itu saja. Ada yang lain Bapak Ibu Guru? Ada. Iya Ibu. Tarikan 5 posisi guru Iya. dalam sekolah. Tetapi yang saya tanyakan begini, di era zaman digitalisasi ini, mana posisi guru yang lebih yang lebih bagus diterapkan di sekolah? Karena saya lihat pada poin pertama, dari posisi pertama penghukum, saya dulu selagi semasa sekolah dulu, memang kalau jadi guru jadi penghukum, tapi lebih banyak efek jerahnya, lebih banyak anak-anak berhasil. Tetapi sekarang kalau kita di posisi itu pun sekarang, maka kalau kita guru berada di posisi penghukum, contohnya memberi sanksi ringan lah, pasti ada orang tua yang anaknya tidak senang dibawa seperti itu. Tetapi kalau di posisi juga teman, bukan di posisi merasa bersalah, saya sering seperti itu. Tadi Bapak bilang begini, saya sering bilang, berapa kali saya bilang, kamu jangan begini. Ada tadi hasil di situ, murid akan merasa bersalah. Saya lihat juga kita terapkan pun di era sekarang, banyak murid-murid juga yang hanya hanya mendengar suara saya keluar di telinga yang satu. Artinya muridnya hanya ibu itu lagi ngomong, udahlah. Jadi yang saya pertanyakan di sini, di antara 5 posisi itu, posisi mana yang lebih bagus diterapkan pada zaman digitalisasi? Yang lebih bagus diterapkan sebenarnya di sini, Ibu, yang paling efektif adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer ini dia tidak pernah melukai perasaan anak. Karena ketika kita menekan anak dengan menghukumnya, belum tentu kita itu berhasil. Karena ada juga anak yang tidak mau dikeraskan. Lagian di zaman saat ini dengan adanya undang-undang perlindungan anak, terkadang posisi kita sebagai guru ini berada di bawah dilema. Ketika kita menghukumnya, padahal anak ini bandel. Tetapi sekarang pemerintah lebih mengarahkan kepada kebebasan. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dulu, bahwa mendidik itu memerdekakan anak sehingga mereka boleh mengembangkan diri tanpa ada tekanan. Lalu pemerintah juga beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang namanya sekarang yang sedang didengungkan adalah kurikulum merdeka. Nah, di situ di kurikulum merdeka anak bebas berinovasi. Artinya kita sebagai guru akan diterapkan untuk melakukan berdiferensiasi ini.
Artinya kita harus mencari, mengenali kebutuhan siswa kita. Nah, kembali tadi, memang apa yang Ibu sampaikan tadi merupakan satu permasalahan, dan ini juga sudah pernah saya ajukan pertanyaan ini ketika kami berdiskusi dengan struktur BBGP pada Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara, dan mereka mengatakan lebih bagus Bapak hindari sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kenapa? Suatu saat Bapak akan terjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya kita menghindarkan diri dari suatu permasalahan, dan itu bisa akan menjerat kita ke jeruji besi. Jadi yang paling sentralnya dulu di sini, kita akan menjadi seorang pemantau. Kira-kira begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain? Satu lagi. Iya, Pak. Jadi yang perlu saya tanggapi, ada dua ide yang saya kasih maaf di sini. Jadi yang pertama adalah sebagai pemberi efek jerah dan sesuai dengan pekerjaan guru di situ atau posisi sebagai manajer. Jadi saya lihat di situ, saya kasih masukan bahwa tidak ada pekerjaan guru untuk mengintrospeksi diri. Yang mana mengintrospeksi diri artinya misalnya guru mengajar di kelas sebagai manajer, jadi dia hanya mengatur, sedangkan pembelajaran yang dia sampaikan tidak dia cocokkan dengan situasi adanya yang ada di kelas. Artinya mungkin kita ini pernah mengajar pada jam pagi, jadi kalau jam pagi barangkali siswa menerima pelajaran yang disampaikan itu 75% 80%. Jadi kalau misalnya ya pada jam siang, kalau kita memutuskan ini sebagai manajer, hanya mengawasi siswa, mengontrol siswa tanpa melihat situasi, jadi barangkali pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi sebagai posisi guru sebagai manajer, ya wajib dimuat di situ bahwa guru itu wajib mengintrospeksi diri pada pembelajaran. Apakah guru itu pembelajaran yang disampaikan berkenan dengan siswa ataupun tidak. Kalau misalnya tidak, berarti guru itu wajib membuat teori yang baru atau menciptakan suasana yang istilahnya ekspresif, supaya siswa itu tidak fokus untuk belajar 100%. Mungkin di sela-sela itu dikasih sebagai penghiburan supaya siswa itu minat belajarnya akan tertarik kembali. Kemudian sebagai posisi pun apa memberi efek jerak, ya saya kasih masukan. Misalnya ini dua ya, besi yang sudah jadi parang dan besi bulat. Ya. Jadi kalau sudah jadi parang, pekerjaan tukangnya tinggal hanya mengasah. Sedangkan besi bulat ini belum jadi apa-apa. Jadi pekerjaan tukang parang di situ, dia wajib membuat besi ini menjadi menjadi lempeng. Lalu jadi saya silakan ini artinya siswa itu kebiasaan dari rumah berbeda-beda. Yang mana siswa misalnya dalam keluarga yang biasanya bicaranya agak mulus, agak manis, jadi siswa itu terbiasa kalau misalnya dia menggunakan suara yang keras, bukan belajar ini, tapi dia hanya takut. Jadi kalau misalnya guru ini bukan dengan subjektif, kalau misalnya siswa ini terbiasa di rumah, ya terbiasa di rumah dengan suara-suara yang keras, di sekolah kalau dia dengar suara yang keras, dia tidak takut. Jadi masalah ini proses ini artinya kita lihat
mau dibentak. Yang siswa ini kalau tidak dibentak tidak mau belajar. Yang siswa ini kalau tidak dimarahi tidak mau belajar juga. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di depan umum, nah kita tidak tahu bagaimana sebetulnya. Hanya kelas 3 yang kita kuasai sudah. Misalnya di kelas 1 kita tahu bagaimana sebetulnya. Di kelas 5 dan kelas 6. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan posisi sebagai manajer di apakah dibuat yang suara yang keras ataupun suara yang agak lembut. Saya apa yang saya sampaikan dapat membuat solusi. Baik, terima kasih masukan dan tanggapan yang sangat bagus dari Bapak Septi ini. Dan sedikit saya akan menjelaskan Pak bahwa posisi 5 posisi ketua guru ini merupakan posisi kita di saat kita mendisiplinkan anak, bukan dalam hal mengajar. Memang apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa seorang guru harus merefleksikan, melakukan refleksi di akhir pembelajaran, dan itu masukan yang sangat bagus juga yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kita tadi mau demikian. Nah, kira-kira ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita akhiri presentasi ini. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan pegawai telah memberikan waktu mendukung saya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan terlebih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya di dalam mengikuti program guru program ini. Terima kasih Ibu, tidak ada balasan dari saya selain hanya doa dan ucapan syukur segala kelelahan Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya dalam Tuhan yang menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Demikian saja yang bisa saya berikan kepada kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, Ibu, Bapak Ibu dosen dan instruktur, demikian saja yang bisa saya paparkan pada kegiatan ini terkait dengan budaya positif. Selamat siang.